Dahulu kala, di sebuah keluarga ada 2 anak perempuan. Si sulung Lisa yang dimanjakan menjadi sombong dan malas. Sedangkan Nona Helen yang kedua, justru sebaliknya, anggun dan berbudi pekerti. Selalu membantu keluarga tanpa pernah mengeluh. Apakah ayah dan ibu lelah setelah pulang? Panen gandum kita tahun ini sepertinya tidak akan banyak. Rumput-rumput liar tumbuh subur, dan tanaman gandumnya layu. Jadi pada akhirnya tidak banyak bulir yang tumbuh. Tahun ini akan kelaparan lagi. Besok aku akan ke ladang untuk membantu. Kalian sudah lelah. Kamu benar. Kalau ada tambahan, ayah dan ibu akan kurang lelah. Ajak juga kakakmu. Dia sudah besar, tapi kerjanya cuma berdandan, tidak bisa diandalkan. Tidak bisa. Kalau pergi mencabuti rumput nanti kuku ibu yang baru saja ibu rapikan jadi rusak. Biar saja Lisa di rumah bantu urusan masak. Selama ini dia mana pernah mengerjakan pekerjaan berat. Kadang bukannya membantu, malah justru bikin repot. Ibu terus memanjakan Lisa jadi manja. Pendapat saya sudah bulat, tidak usah dibicarakan lagi. Lihat Helen, bekerja keras dari pagi sampai malam, tidak meniru sedikit pun. Ayah memihak Helen. Dia bekerja sedikit tidak sebanding denganku, tapi tetap saja menyuruhku pergi. Ya Tuhan, mencabut rumput terus tapi tetap tumbuh lebat. Aneh sekali. Orang bilang rumput lebat seperti hutan, Kak. Ayah ibu sibuk urus sawah jadi tak sanggup cabut semua. Lihat gandum kuning, aku sedih. Kapan selesainya mencabut ini? Lelah sekali. Kukuku rusak. Ayo semangat. Matahari akan terbenam. Aku tidak mau melakukannya lagi. Kakak naik ke tanggul istirahat saja. Seandainya ada pemuda datang mencabut rumput dan menyihir rumput agar hilang. Meskipun jelek, aku tetap akan menikahinya. Kakak mau menikah dengan pemuda jelek? Atau hanya bercanda? Kakak serius. Ada tikus berbulu merah dengan mata menonjol di mulut gua yang mendengar keluhan dan janji. Ternyata hanya itu masalahnya, membereskan rumput ini. Sangat mudah bagiku. Gadis itu begitu cantik, sungguh keberuntungan bagiku, jika bisa menikahinya. Ayo pulang. Aku sangat lapar. Besok kita lanjutkan. Baik. Hari ini sudah banyak yang kita bersihkan. Rumputnya masih banyak. Memikirkannya saja lelah. Waktunya membersihkan rumput. Setelah selesai tikus pun bisa mendapatkan gadis cantik. Kak Lisa, aneh sekali. Hanya dalam satu malam, rumput kita sudah bersih. Tidak tumbuh lagi. Tidak mungkin. Kamu salah lihat? Kak, sini lihat sendiri. Ya ampun. Harapan kakak jadi kenyataan? Seseorang telah mencabut rumput untuk kakak. Aku yang sudah mencabut rumput untukmu. Siapa itu? Cepat keluar, biar aku lihat wajahmu. Lihatlah ke bawah kakimu. Hati-hati, jangan menginjakku. Kau yang baru saja bicara itu?
Suara itu memang dari mulutmu? Ya, akulah yang membersihkan rumput untukmu. Ya Tuhan, tidak mungkin seekor tikus berbulu merah bermata menonjol. Ada apa, Kak? Kakak kira ada seorang pria menolong rumah kita. Ternyata hanya tikus menjijikan. Bagaimana kakak bisa menepati janji menikah dengannya? Tidak, kakak tidak teha jadi istri tikus. Nanti semua orang akan menertawakan kakak. Tunggu aku. Kau sendiri yang bilang, siapapun yang mencabut rumput dan membuatnya tidak tumbuh lagi, maka sejelek apapun dia, kau akan menikah dengannya. Kamu mau melupakan janji? Di sini daunnya lebat. Pasti, tikus tidak akan menemukanku. Semoga dia tidak menemukanku lalu pergi, membiarkanku. Sayangku, kamu di mana? Mengapa kamu membiarkanku terus mencarimu? Sayang, lihatlah ke bawah danau. Tunggu aku sebentar, aku akan turun ke tempatmu. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Tidak mungkin aku menikah dengan tikus menjijikan itu. Sekarang kita pulang saja, anggap tidak ada apa-apa. Astaga, dia akan mati. Itu kamu? Kamu menyelamatkanku? Kalau kakakku tidak suka, tikus jangan memaksa. Hampir saja tikus MTMN Gary. Kamu menangis? Pertama kalinya, ada orang yang mengasihaniku. Sekarang kamu mau pergi kemana? Hari sudah mulai gelap. Aku akan kembali ke sarangku saja, karena kakakmu tidak menepati janjinya. Sekali lagi, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Sayangku. Tikus masih sangat lemah. Sebaiknya ikut aku pulang. Kalau sudah sembuh, barulah kembali. Apa boleh? Aku hanya takut akan memberimu nama buruk. Tikus kecil begini tidak ada yang ye. Tikus tetaplah di kamar ini beristirahat. Saat makan aku akan bawakan. Aku berhutang budi padamu lagi. Bagaimanapun masalah ini juga berasal dari kakak saya. Saya juga punya tanggung jawab. Tikusnya enak dimakan tidak? Sangat enak. Apakah kamu yang memasaknya? Kamu sangat terampil. Benar. Di rumahku apa adanya, tidak mewah. Setiap hari kamu selalu membawa makanan enak, kamu tidak merasa terganggu? Itu tidak seberapa dibanding apa yang kakak saya lakukan. Sudah waktunya saya harus ke sungai mengambil air. Oh, sapu tanganku ketinggalan di kamar. Apa yang terjadi? Apa aku salah lihat? Tikus ini pasti punya rahasia. Aku tidak tahu apa, tapi kasihan juga dia. Harus hidup sebagai tikus. Nona Helen sangat pandai. Waktu senggang, aku sulam, bantu ayah ibu. Astaga, itu tikus berbulu merah dan bermata menonjol. Kenapa kamu bisa berbicara dengan tikus aneh begitu? Ibu keluar, aku mau bicara. Andai ada pria cabut rumput untuk kakak, lalu menyihir agar tak tumbuh lagi. Meski jelek, kakak tetap mau jadikan suami. Kakak cantik begitu kok mau menikah dengan pria jelek? Atau hanya bercanda saja? Kakak serius itu. Justru tikus inilah yang membantu ladang gandum kita. Aku malu saat kakak melanggar janji.
Sekarang aku mohon izin ayah ibu untuk menggantikan kakak menikah dengan tikus. Apa? Kamu gila? Banyak orang ingin menikahimu, tapi kamu malah menikah dengan tikus kecil yang kotor ini. Orang-orang di desa tahu akan menertawakan keluarga kita. Ayah dan ibu tidak akan pernah setuju. Keputusanku sudah bulat, hanya meminta restu ayah dan ibu. Jika menolak, aku akan pergi jauh, tidak akan tinggal di sini. Ya Tuhan, lihat apa yang dia katakan. Kakak pikir membakar tikus akan selesai. Kenapa kakak tega berkata yang menyedihkan begitu? Beberapa hari ini, aku juga sayang pada tikus. Anakku, bagaimanapun dia itu tikus, sedangkan kamu manusia. Perbedaan begitu besar, bagaimana bisa menikah dengannya? Jika kamu tidak mau mendengarkan nasihat kami, maka kami akan meninggalkanmu. Pergi saja kalian berdua dan jangan pernah kembali. Anggap saja kami tidak memiliki anak durhaka ini. Helen menangis, tidak tahu harus menjelaskan bagaimana, tetapi ia harus menerimanya. Nanti dia pasti akan balik nangis minta maaf ayah ibu. Tempat enak malah tak mau. Ini semua gara-gara si sulung. Dia pergi, berarti tidak menghormati kita. Mulai sekarang, jangan ada yang menyebut namanya lagi. Anakku, kenapa begitu bodoh? Helen, kita berhenti di sini saja. Tempat ini bisa untuk membangun rumah, juga cocok untuk bercocok tanam dan menangkap ikan. Aku istri tikus. Aku ikut denganmu. Aku telah membuatmu menderita. Jika sekarang kamu berubah pikiran, cepatlah kembali ke rumah. Masih ada waktu. Tidak, dia tidak memaksaku. Aku akan tinggal di sini bersama dia membangun kehidupan selanjutnya. Sudah lama, aku kangen banget sama Helen. Anak itu kirim pesan di desa bawah. Aku akan mengunjunginya, sekalian menasihati dia. Hai, anak muda. Ibu mencari siapa? Rumah Helen, anakku, yang baru pindah di mana? Paman terus saja melewati bukit ini, naik ke atas sana akan sampai. Ada rumah besar. Aku tidak tahu, apakah itu rumah Helen? Oh ibu datang mengunjungiku? Ini rumahmu? Ya ibu, biar aku tuangkan air untuk ibu. Bagaimana bisa menantuku yang tikus membangun rumah sebesar ini? Helen, kenapa kamu menikah dengan orang lain, tapi tidak memberitahu ayah dan ibu? Suami barumu pasti dari keluarga kaya. Ayah dan ibu ikut bahagia. Tidak ibu. Suamiku adalah tikus merah bermata menonjol. Ibu tidak percaya tikus bisa bekerja, membangun rumah seperti ini. Ibu sudah datang, jadi aku tidak akan menyembunyikan. Sebenarnya, suamiku adalah manusia, tapi terkena kutukan menjadi tikus. Anakku, kenapa tidak membakar kulit tikusnya, agar dia bisa selamanya menjadi manusia, tinggal bersamamu? Ibu benar. 3 tahun ini aku bahagia. Aku ingin dia selalu di sisiku. Ibu sangat meragukan perkataanmu. Apakah ini suamimu, pemuda tampan dan gagah itu? Suamimu tidak melihatmu, pasti akan terbongkar jati dirinya. Istriku, kau di mana? Ada urusan apa sampai tak ada di rumah? Seharian di ladang jagung, bulu badan gatal sekali.
Mungkin selagi kau tak ada di rumah, lebih baik aku mandi. Astaga, ternyata benar dia adalah pria yang ibu temui di jalan saat menuju ke sini. Aku sudah tahu sejak lama, tapi menghormatinya, tidak berani bertanya. Alasannya, Anak ini benar-benar bodoh. Astaga, Helen, apa yang kamu lakukan? suamiku. Aku sudah membakar kulit tikus. Hanya berharap bisa bersamamu. Sebagai suami istri biasa, aku tidak mau kamu kembali menjadi tikus lagi. Selama ini memang kau banyak menderita. Sayang, aku sebenarnya dewa yang berbuat salah lalu dihukum turun ke dunia. Kini masa hukumanku sudah berakhir. Selama ini aku juga merasakan cinta darimu. Mulai sekarang aku akan selalu di sisimu, merawatmu selamanya. Setelah itu si tikus membawa istrinya pulang untuk mengadakan pesta pernikahan dengan sanak saudara. Semua orang bergembira karena adik perempuan yang lembut itu mendapat suami tampan dan pintar. Sedangkan kakaknya malu tidak berani menatap adik iparnya. Tetapi mereka juga sudah memaafkan, tidak menyalahkan lagi. Sejak itu, pasangan adik perempuan hidup bahagia selamanya.